Bab 864. Sentuhan memori. Berpikir-pikir, Audrey Han pada akhirnya tetap tidak membantah maksud Golden Ye. Bila dia bersedia peduli padanya seperti ini, maka dia menerimanya saja. Setelah mengerti, Audrey Han mengikuti langkah Golden Ye. Keduanya menunggu di pintu keluar. Setiap jam ada pesawat yang tiba, orang yang melewati pintu keluar sangat banyak. Audrey Han melihat orang yang banyak di depannya, masih sedikit khawatir tidak dapat menemukan Anisong. Sampai saat Anisong muncul di pintu keluar, Audrey Han langsung mengenalinya. Anisong terlihat tinggi ramping di antara kerumunan, walaupun sudah berusia tidak muda, namun tetap lebih putih dan cantik dari orang seusianya. Jangankan membicarakan usia, bila dia bersungguh-sungguh berdandan lagi, maka bisa dibandingkan dengan gadis berumur 20 tahunan, apalagi auranya. Bukan setiap orang memiliki hal ini. Anisong adalah salah satunya, di antara kerumunan terlihat sangat menonjol. Ini juga yang membuat Audrey Han takjub di dalam hati, tidak heran orang keluarga Yuchi. Anisong mengenakan kacamata hitam, berjalan keluar dengan tanpa ekspresi. Seperti Audrey Han, dia juga sekali lihat langsung melihat sepasang pria tampan dan wanita cantik yang muda yang sedang menunggu di pintu. Karena paras keduanya yang menonjol, jadi hanya berdiri di pintu masuk saja sudah mengundang banyak perhatian pada mereka. Angin berhembus dari arah lainnya, tubuh Golden Ye yang tinggi besar menghadang di depan tubuh Audrey Han yang kecil, seperti pohon cemara tua yang tegak di tengah angin. Melihat putra kakak kandungnya sendiri, Anisong seketika tertegun. Dia memiliki perasaan yang sangat istimewa pada anak ini, karena dirinya tidak menikah. Setelah kakak meninggal, dia bisa dibilang menganggap Golden Ye sebagai anak kandungnya sendiri. Saat mendengar muncul masalah pada pesawatnya, dia tentu saja panik, namun panik juga tidak ada gunanya. Selanjutnya mendengar berita dia tidak apa-apa, Anisong baru tenang. Namun saat mendengar identitasnya kembali menjadi Goldie Yuchi, suasana hati Anisong seketika menjadi rumit. Keluarga Yuchi. Bila bisa, dia merasa seumur hidupnya tidak akan ingin kembali lagi. Namun pada akhirnya tetap tidak tega, bila dia sungguh bersembunyi seumur hidup, saat itu Golden Ye bagaimana? Kakaknya pasti akan menyalahkannya di akhirat. Anisong risau sangat lama, pada akhirnya tetap memutuskan datang. Tidak peduli bagaimanapun, kabur bukanlah jalan keluar. Bibi Song. Melihat Anisong, Audrey Han segera melambaikan tangan padanya, mengisyaratkan dirinya ada di sini. Anisong menyembunyikan tatapan yang rumit, tersenyum, lalu berjalan ke arah keduanya. Golden Ye juga melihat mengikuti tatapannya, sebenarnya tatapannya barusan juga tertarik oleh wanita ini. Saat melihatnya selalu merasa ada sebuah perasaan familiar, namun bila melihat lagi perasaan seperti ini menghilang kembali. Sekarang melihat dia berjalan ke depannya, melepaskan kacamata hitam, jelas-jelas Audrey Han menjemput orang, namun tatapannya terjatuh padanya. Golden Ye sedikit tertegun, dalam hati ada perasaan aneh. Sebagai bibinya, Anisong tentu saja tahu sepasang mata Golden Ye dan hatinya sangat cerah, bila meneruskan melihat lagi mungkin akan ketahuan. Jadi dia hanya melihat lalu memalingkan tatapan, selanjutnya menatap lekat Audrey Han. Ini orang yang kamu katakan padaku sebelumnya. Audrey Han dibuat tertegun oleh ucapannya ini, beberapa lama baru tersadar, mengangguk sambil melongo, benar, Bibi Song. Anisong tersenyum, mengulurkan tangan pada Golden Ye, apa kabar, aku adalah Bibi Audrey Han. Audrey Han di sebelah. Bibi. Panggilan ini membuat Golden Ye sedikit memicingkan mata, di kepalanya seperti ada kilasan suara yang kekanak-kanakan. Bibi, ibuku tidak mati. Beberapa suara dan gambaran berkilasan seperti cahaya, kecepatannya sangat cepat. Golden Ye tidak sempat menangkapnya, suara dan gambaran itu benar-benar menghilang. Golden Ye terus berdiri diam, sepasang keningnya mengernyit kelihatannya seperti merenung. Audrey Han dan Anisong bertukar pandang sebentar, lalu Audrey Han mengulurkan tangan menarik lengan bajunya, kenapa? Merasakan lengan bajunya ditarik orang,
Golden Ye tersadar, melihat Audrey Han menatap dirinya dengan tatapan jernih. Kenapa? Golden Ye tetap mengernyit, namun seketika menjadi seperti biasa lagi. Bila bibi Audrey maka pasti harus baik-baik memperlakukannya. Dia mengulurkan tangan, wajahnya tenang. Apa kabar, Goldie Yuchi, pacar Audrey Han? Ucapannya singkat dan jelas, namun sudah menunjukkan identitas dan sikapnya. Lagi pula panggilannya pada Anisong juga sangat hormat. Anisong tidak tahan mengangkat alis, tidak menyangka Golden Ye bisa memperkenalkan dirinya dengan begitu lapang dada. Bibi Song, Anda baru turun dari pesawat, masih belum makan bukan? Kita makan dulu, lalu bantu Anda pesankan hotel, begini baik tidak? Anisong mengangguk, selanjutnya tersenyum. Audrey, apa kamu bisa langsung memanggilku bibi? Setiap kali harus menambahkan marga di depannya, orang yang tidak tahu mengira kita hanya tetangga. Sebenarnya Anisong tahu Audrey Han sengaja memanggil seperti ini, bagaimanapun sebelumnya keduanya tidak berdiskusi dulu. Sekarang dia sengaja memanggil seperti ini, kira-kira karena berharap Anisong membantunya mencairkan suasana, baru tidak terlihat begitu mendadak. Mendengar jawaban Anisong, Audrey Han dalam hati diam-diam mendesah. Benar saja Anisong sangat pintar, dia hanya memanggil sembarangan, lawan tak disangka langsung menyadari, masih berkata dengan begitu alami. Audrey Han mengatupkan bibir tersenyum, seperti junior yang sedang manja. Aku tidak, aku sudah terbiasa memanggil seperti ini. Mendengar bercanda keduanya, Golden Ye yang berdiri di samping tiba-tiba merasa dia sebagai pacar ini sepertinya tidak diperlukan. Untungnya yang bercanda dengan Audrey Han bukanlah pria. Bibir tipis Golden Ye bergerak, koper berikan padaku saja. Selesai bicara, dia berinisiatif maju membantu Anisong mengangkat koper, lalu melangkahkan kaki berjalan di depan, meninggalkan ruangan untuk dua wanita. Setelah dua pihak memiliki jarak, Anisong mendekati Audrey Han berbisik, reaksimu sangat cepat. Audrey Han mengerjapkan mata, menatapnya. Bibi Song juga. Keduanya sepakat, setelah saling melihat beberapa saat Anisong berkata, selanjutnya aku tinggal di sisimu dengan identitas bibimu. Barusan aku melihat saat dia mendengar bibi sepertinya memiliki reaksi. Mengungkit ini, wajah Audrey Han yang putih mengeluarkan ekspresi serius. Aku juga merasakannya. Beberapa waktu ini kamu bersama dengannya, apa dia tidak memiliki sentuhan memori sedikitpun? Audrey Han menggeleng, ekspresinya sangat tak berdaya, sepertinya ada satu kali, namun selain satu kali itu, tidak ada lagi. Melihatnya begitu sedih, Anisong sebagai orang yang lebih tua hanya bisa menghiburnya. Kamu juga jangan terlalu pesimis, karena masalah sudah sampai sini. Hanya bisa menunggu dan melihat. Audrey Han mengangguk, Audrey tahu. Anisong melihatnya lagi, dibandingkan dengan pertemuan terakhir kali, Audrey Han kali ini lebih kurus, walaupun pipinya kelihatannya sangat merah, juga tidak punya lingkaran hitam, namun pipinya menjadi jauh lebih cekung. Melihat sini, hati Anisong menjadi lunak. Beberapa waktu ini, kamu sudah bekerja keras. Selanjutnya bibi akan berusaha membantumu, dan juga Jerry Yuchi sana. Mengungkit Jerry Yuchi, kehangatan dalam tatapan Anisong menghilang. Bersambung.